Apa kabar adik-adik para pecinta fisika dimanapun berada? Kita berjumpa lagi pada video pembelajaran fisika tentang alat optik. Ini adalah video kedua yang membahas mengenai alat optik. Namun sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan materi terupdate dari channel ini. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai pemantulan cahaya pada cermin datar. Nah, pada bagian kedua dari video ini kita akan membahas mengenai pemantulan cahaya pada cermin cekung. Baiklah, kita mulai saja pembahasan kita. Kita bahas beberapa pengertian terlebih dahulu. Cermin cekung ini adalah salah satu dari cermin lengkung, adik-adik ya. Cermin lengkung ini adalah cermin yang bentuknya merupai sebagian kecil dari lempeng kulit bola, begitu. Jadi kalau kalian bayangkan bola gitu ya, itu diambil dari sebagian kecil dari kulitnya. Seperti itulah bentuk dari cermin lengkung itu. Nah, cermin cekung ini adalah cermin yang bagian dalamnya yang memantulkan cahaya gitu ya. Jadi cermin lengkung itu ada dua, cermin cekung dan cermin cembung. Yang cekung itu yang bagian dalamnya yang memantulkan cahaya. Nah, atau dengan kata lain, pusat kelengkungannya itu berada di depan cermin. Nah, pada saat menggambarkan cermin cekung ini, maka kita akan kesulitan kalau menggambarnya dalam bentuk 3 dimensi. Biasanya kita gambar dalam bentuk 2 dimensi. Nah, dalam menggambar dalam bentuk diagram itu, cermin cekung ini kita gambar sebagai busur lingkaran. Nah, ini adalah contoh peralatan yang mirip dengan cermin cekung. Ini adalah sendok sup ya. Jadi bagian dalam dari sendok sup yang mengkilap itu dapat dianalogikan sebagai cermin cekung. Nah, kemudian ada juga alat peralatan khusus gitu ya yang memang berupa cermin cekung gitu. Kalau kalian lihat di mikroskop juga ada itu bagian cermin cekungnya di bawahnya yang berfungsi untuk memberi sinar pada objek begitu. Ya, mari kita bahas lebih lanjut. Cermin cekung ini juga disebut dengan concave mirror atau concave begitu saja. Nah, untuk lebih mudah menganalisis cermin cekung, maka kita gambar dalam bentuk diagram seperti ini. Nah, katakanlah ini adalah sebuah garis untuk memulai kita menggambar cermin cekung. Kita tempatkan sebuah titik di sini. Titik ini berfungsi sebagai pusat untuk membuat lingkaran. Kita pasang jarum jangka itu di sini. Nah, katakanlah jari-jarinya segini gitu ya. Jadi kita jangkakan dari titik pusat ini ke ujung tanda panah ini, lalu kita jangkakan seperti itu. Nah, kita dapat busur lingkaran. Nah, busur lingkaran inilah yang kita anggap sebagai cermin cekung. Nah, untuk mendefinisikan ini sebagai cermin cekung, maka kita harus mengarsir di bagian cembungnya. Karena bagian cekung ini yang memantulkan cahaya, bagian yang bersih. Sementara yang bagian yang diarsir ini adalah bagian belakang dari cermin cekung. Nah, kemudian dari diagram yang sudah kita buat ini, kita beri nama dulu. Titik pusat ini tempat kita menjangkakan jangka tadi itu kita beri nama titik R ya. Nah, kemudian garis ini kita beri nama sumbu utama. Antara titik pusat ini dengan perpotongan sumbu utama dengan cermin ini, di tengah-tengahnya kita buat sebuah titik yang kita beri nama titik F, yaitu titik fokus dari cermin cekung ini. Nah, sementara perpotongan antara cermin dengan sumbu utama itu disebut dengan titik O atau titik pusat optik. Nah, berdasarkan titik-titik ini, kita akan membagi daerah-daerah di sekitar cermin cekung ini menjadi beberapa daerah yang kita sebut dengan ruangan. Nah, ruangan antara titik O dengan titik F ini disebut dengan ruang 1 atau ruang pertama. Kemudian antara F dengan R ini adalah ruang kedua. Sementara lebih besar dari R atau dari R sampai jauh ke tak berhingga ini kita sebut sebagai ruang ketiga. Nah, sementara
ruang terakhir, yaitu ruang di belakang cermin ini. Itu disebut dengan ruang keempat, yaitu ruang di belakang cermin. Kemudian pada cermin cekung berlaku hubungan sebagai berikut. F sama dengan setengah R. Jadi nanti kalau jari-jari kelengkungan cermin diketahui, maka untuk menghitung jarak fokusnya itu tinggal jari-jarinya dibagi 2. Demikian. Hal penting yang akan dibahas pada cermin cekung ini adalah mengenai sinar istimewa. Ada beberapa sinar-sinar yang dianggap istimewa yang berlaku pada cermin cekung. Yang pertama kita bahas berkas sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama. Itu dipantulkan menuju titik fokus. Nah, kita gambarlah seperti ini. Ini tadi sudah kita bahas mengenai bagan dari cermin cekung. Ini sumbu utama dari sini. Kemudian kita lewatkan sebuah sinar yang sejajar dengan sumbu utama sinar ini. Nah, katanya sinar ini akan dipantulkan menuju titik fokus. Demikian. Mari kita lihat sinar sejajar yang lain. Nah, ini sembarang saja asalkan sejajar dengan sumbu utama. Ini juga akan dipantulkan menuju titik fokus. Jadi semua sinar sejajar kalau kita gambarkan, maka semuanya akan menuju titik fokus. Dengan kata lain, sinar-sinar pantulnya mengumpul di titik fokus ini. Nah, berdasarkan hal tersebutlah maka dikatakan bahwa cermin cekung ini bersifat mengumpulkan sinar atau konvergen. Ya, karena kalau nanti semua sinar sejajar ini kita gambar, dia akan mengumpul di sini, di titik fokus. Oleh karena itu sifat cermin cekung adalah mengumpulkan sinar atau konvergen. Sinar istimewa yang kedua adalah sebagai berikut. Berkas sinar yang datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Ya, ini boleh dikatakan bahwa ini adalah sinar istimewa yang berkebalikan dengan yang pertama tadi ya. Kita gambar lagi seperti ini. Nah, sekarang kita lewatkan sebuah sinar yang datang menuju titik fokus atau melalui titik fokus. Nah, begitu. Ini adalah sinar yang datang melalui titik fokus. Katanya ini akan dipantulkan sejajar seperti itu. Baiklah, satu sinar lagi kita akan lewatkan. Nah, yang ini juga melalui titik fokus ini. Maka ini akan dipantulkan sejajar seperti itu. Sinar istimewa ketiga, berkas sinar yang datang melalui pusat kelengkungan cermin dipantulkan ke titik semula. Nah, sekarang kita lihat dulu pusat kelengkungan cermin itu yang mana. Nah, ya ini yang tadi kita bahas. R ini adalah pusat kelengkungan cermin. Jadi kalau nanti ada cahaya atau sinar melalui pusat kelengkungan cermin ini dan mengenai cermin cekung seperti ini, maka dia katanya akan dipantulkan kembali ke titik semula atau sinar pantulnya berhimpit dengan sinar datangnya. Demikian. Nah, sinar-sinar istimewa ini sangat penting, terutama untuk proses menggambar bayangan yang terbentuk oleh cermin cekung ini. Baiklah, kita lanjutkan mengenai pembentukan bayangan pada cermin cekung ini. Pembentukan bayang ini akan memanfaatkan minimal atau paling tidak 2 sinar istimewa. Yang pertama, kita bahas pembentukan bayangan kalau benda diletakkan di ruang kedua. Nah, seperti itu. Nah, ini kita sudah bahas bahwa ini adalah ruang pertama, ini ruang kedua, ini ruang ketiga, dan yang di belakang cermin ini adalah ruang keempat. Jadi kita tegaskan bahwa sekarang kita membahas benda berada di ruang kedua, yaitu antara titik fokus dengan titik pusat kelengkungan cermin ini. Ini sembarang asalkan ada di antara ini ya. Katakanlah bendanya terbentuk seperti ini. Ini gambar lilin ceritanya begitu ya. Nah, karena bagian bawah lilin ini sudah berhimpit dengan sumbu utama, maka kita hanya perlu menggambar bagian ujung atasnya saja, bayangannya begitu ya. Kita lewatkan satu sinar istimewa tepat di ujung atas dari benda ini, yaitu sinar istimewa pertama yang berkas sinar sejajar itu tadi.
Nah, ini menurut sinar istimewa yang tadi, maka berkas sinar yang sejajar ini akan dipantulkan menuju titik fokus seperti itu. Kemudian kita perlu bantuan satu sinar istimewa lagi, yaitu sinar istimewa kedua yang berupa sinar melalui titik fokus seperti ini. Nah, menurut sinar istimewa yang tadi juga bahwa ini pasti akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, kita sudah mendapatkan dua sinar pantul, yang berwarna merah ini dan yang berwarna biru ini. Dan sebagaimana kita lihat bahwa kedua sinar pantul tersebut berpotongan di sini. Ya, ini adalah perpotongan dari sinar pantul. Karena kita sudah mendapatkan perpotongan dari sinar pantul, maka ini adalah bayangannya, begitu ya. Dan karena ini langsung dari sinar pantulnya yang berpotongan, maka ini adalah bayangan nyata. Demikian. Baiklah, dapat diperhatikan adik-adik, berdasarkan gambar ini dan berdasarkan prosesnya, kita dapat menentukan sifat bayangan yang terbentuk jika benda diletakkan di ruang kedua ini. Sifat pertama adalah dia nyata. Nyata kenapa disebut bayangan nyata? Karena bayangan ini terbentuk dari perpotongan langsung dari sinar pantul. Nah, biasanya kalau bayangan nyata itu sifat yang lain yang menjadi temannya pasti terbalik. Bisa kita lihat bahwa di sini bayangannya menghadap ke atas, di sini menghadap ke bawah. Kemudian sifat selanjutnya adalah diperbesar. Nah, kita lihat bahwa bayangannya ini memang lebih besar daripada bendanya. Demikian. Lalu selanjutnya, bayangannya berada di ruang ketiga. Ada suatu aturan yang menyatakan bahwa jumlah antara nomor ruang benda dengan nomor ruang bayangan itu sama dengan 5. Jadi kalau benda diletakkan di ruang kedua, maka bayangannya akan ada di ruang ketiga karena jumlahnya harus 5, 2, dan 3. Nah, kemudian untuk menentukan apakah bayangan diperbesar dan diperkecil itu juga bisa dengan melihat penomoran ruang benda dan ruang bayangan. Jika nomor ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda, maka bayangannya pasti diperbesar. Demikian juga kalau nomor ruang bayangan lebih kecil daripada nomor ruang benda, maka bayangannya pasti juga diperkecil. Jadi patokannya adalah nomor ruang bayangan, gitu ya. Nah, demikian proses pembentukan bayangan kalau benda berada di ruang kedua. Perhatikan baik-baik. Kemudian hafalkan juga sifat bayangannya, karena ini yang paling sering ditanyakan. Sifat bayangan. Nah, jangan lupa bahwa benda itu berada di ruang kedua itu kalau dia terletak di antara titik fokus dengan titik pusat kelengkungan cermin. Nah, kalau nanti kalian tidak diberikan gambar, maka kalian bisa menentukan letak benda itu di ruang keberapa dengan membandingkan jarak benda terhadap jarak titik fokus dan titik pusat ini. Jadi misalnya titik fokusnya 10 begitu, sehingga titik pusat kelengkungannya 20. Berarti antara 10 dan 20 itu adalah ruang kedua begitu. Misalnya dikatakan bahwa benda diletakkan pada jarak 14 cm. Nah, itu sudah dipastikan dia berada di ruang kedua ini karena 14 itu berada di antara 10 dan 20 itu. Demikian. Ya, tidak selalu kalian harus diberikan gambar untuk menentukan apakah dia berada di ruang kedua atau ruang yang lain gitu ya. Cukup dengan membandingkan jarak benda ke cermin dengan jarak titik fokus dan titik pusat kelengkungan cermin itu. Baiklah, mari kita lanjutkan. Benda berada di ruang ketiga. Nah, mari kita buat gambar dengan meletakkan benda di ruang ketiga. Ruang ketiga ini adalah ruang antara titik pusat kelengkungan cermin ini sampai tak berhingga begitu ya. Jadi lebih jauh dari titik pusat kelengkungan cermin. Baiklah, sama seperti tadi kita lewatkan satu sinar istimewa, yaitu yang ini yang sejajar sumbu utama. Ini akan dipantulkan menuju titik fokus. Kemudian sinar yang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar. Dan kita juga sudah mendapatkan ini perpotongan dari sinar pantul. Kita buat bayangannya. Nah, ini bayangannya. Ya.
bisa ditebak bagaimana sifat bayangannya? Ya benar, yang pertama adalah nyata karena dia langsung dari perpotongan sinar pantulnya. Ya, teman nyata adalah terbalik. Kemudian dari gambarnya juga bisa kita lihat bahwa ini bayangannya diperkecil dari benda aslinya. Nah, ada di ruang kedua. Ya, karena benda di ruang 3 agar jumlahnya 5, maka bayangannya ada di ruang kedua. Dan karena nomor ruangan lebih kecil daripada nomor ruangan bayangan lebih kecil daripada nomor ruang benda, maka ini bayangannya diperkecil. Tanpa tahu gambarnya pun kita akan tahu bahwa sifat bayangannya adalah diperkecil. Demikian. Selanjutnya benda berada di ruang 1 atau ruang pertama, yaitu dekat dengan cermin. Antara cermin dengan titik fokus ini adalah ruang pertama. Kita lewatkan satu sinar istimewa yang sejajar dengan sumbu utama. Ini akan dipantulkan menuju titik fokus ini. Kemudian yang kedua sama seperti itu ya, kita lewatkan sinar yang menuju titik fokus. Ini akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Kita sudah memiliki 2 sinar pantul, yang ini, yang atas ini, dan yang bawah. Dan kalau kita perhatikan 2 sinar pantul ini tidak akan berpotongan, malah dia jaraknya akan semakin jauh. Jadi tidak akan menghasilkan bayangan nyata, begitu ya. Oleh karena itu kita perpanjang kedua sinar pantul ini ke belakang seperti ini. Dan mereka akan berpotongan di belakang cermin. Nah, yang berpotongan di sini adalah perpanjangannya. Sehingga kita akan mendapatkan bayangan yang bersifat maya. Mari kita lihat, kita ringkas sifat bayangannya. Yang pertama adalah maya, karena ini berasal dari perpotongan perpanjangan sinar pantul, begitu ya. Teman maya biasanya adalah tegak. Kalau tadi yang nyata temannya itu terbalik, begitu ya. Sekarang maya temannya tegak. Nah, kemudian ini diperkecil atau diperbesar? Ya, dari gambar kita sudah bisa lihat ini diperbesar. Kemudian dari aturan penomoran ruangan bayangan dan benda, kita peroleh bahwa ini berada di ruang 4 karena bendanya di ruang 1 seperti ini. Benda di ruang 1, bayangannya di ruang 4 agar jumlahnya 5. Dan karena nomor bayangannya lebih besar, maka bayangan ini sudah pasti diperbesar. Jadi kakak ringkas bahwa kalau benda diletakkan di ruangan 1, maka sifat bayangannya adalah maya, tegak, diperbesar, ada di ruang 4. Berikutnya adalah letak benda istimewa yang lain adalah ketika dia ditetapkan di titik F. Kalau dia diletakkan di titik F, maka bayangan yang dihasilkan akan memiliki sifat sebagai berikut. Maya, tegak, diperbesar, dan berada di jauh tak berhingga. Ya, demikian. Artinya kelihatan jauh tak berhingga, begitu ya. Definisi jauh tak berhingga pada alat optik itu bukan berarti sejauh-jauhnya gitu. Artinya cukup jauh lah jika dibandingkan dengan jarak fokus dan jarak pusat kelengkungan cerminnya, demikian. Kemudian letak benda yang istimewa yang lain adalah benda berada di jauh tak berhingga. Nah, ini kebalikannya dengan yang di atas ini. Jadi sifat bayangan yang akan dihasilkan adalah nyata, terbalik, diperkecil. Ya, tentu saja karena berkebalikan dengan yang di atas, dia akan berada di titik fokus. Demikian. Ini ya silakan dihafalkan saja. Kalau nanti seandainya ditanyakan, silakan dipakai untuk menjawab. Letak yang lain adalah ketika benda diletakkan di titik R, persis di pusat kelengkungan cermin. Maka sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, sama besar. Nah, ini kalau diletakkan di R, maka bayangannya itu akan sama besar, nyata dan terbalik. Letaknya di mana? Ya, letaknya sama di titik R itu juga, begitu ya. Cuma dia kebalik begitu. Jadi letak bayangan dan letak benda akan berhimpit di sana. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya benda diletakkan di ruang keempat? Kalau benda yang asli atau benda nyata diletakkan di ruang keempat, kira-kira bagaimana sifat bayangannya? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Maka kita tidak akan mendapatkan bayangan. Mengapa? Karena ruang 4 itu adalah ruang di belakang cermin. Kalau kita taruh benda di belakang cermin, ya tentu saja
tidak dapat bayangan. Jangan sampai mengatakan bahwa kalau benda di ruang 4, bayangannya nanti di ruang pertama begitu, karena jumlahnya harus 5. Ya, tidak berlaku mutlak seperti itu. Kalau benda ditaruh di belakang cermin, ini benda nyata loh ya, benda asli begitu. Jadi tidak akan terdapat bayangan, jadi tidak akan terbentuk bayangan. Demikian. Ya, demikianlah pembahasan mengenai cermin cekung dan beberapa sifat-sifatnya. Mengenai perhitungan yang melibatkan cermin cekung dan cermin cembung nanti akan dibahas pada bagian terpisah dari video-video yang berkenaan dengan alat optik berikut. Jadi silakan adik-adik ikuti terus perkembangan channelnya, sehingga nanti kalian mendapatkan pembahasan yang lengkap dari alat optik ini. Baiklah, selalu jaga kesehatan, semoga semuanya baik-baik saja. Sampai jumpa pada video berikutnya.